Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan bahas dulu Madrid, tim yang dianggap hanya lawan sparring buat Arsenal. Bukan begitu, Bapak? Saya nggak pernah bilang. Ini pasti Abrar lagi yang bikin nih. Pasti Abrar lagi. Berarti jangan lupa nyawer ya, karena malam ini kita live. Jadi silakan yang mau nyawer-nyawer, ada yang mau nanya-nanya atau komen-komen, nanti Nesa bacain. Baru gue teriak-teriak Garnagot kemarin, tahunnya. Hari ini tanggal berapa kawan-kawan? 14. Tanggal 14. Oh iya, 14. Peringkat berapa kawan-kawan? 14. Aduh. Bisa pas ya? Kok bisa gitu sih? Bisa pas ya? Gue gak ngerti emang nih tim ini udah gak ngerti nih gue. Ada sajennya kali apa gimana Lu ya? pasang togel deh. Ya, itu lagi. Oke, kita ngomongin dulu dari Madrid dulu ya. Yang kemarin juga walaupun ada drama-drama kartu merah, tapi masih bisa mencuri 3 poin atau membawa pulang 3 poin. Tapi pertanyaan gue adalah, ini ada 2 kartu merah dengan 2 tackle horror. Ini mirip kayak di laga Persija lawan Persebaya kali ya? Enggak, sorry, bukan itu yang kita bahas. Tapi Mbappe dan juga Sanchez yang berujung kartu merah keduanya. Menurut kalian apakah memang intensitasnya sepanas itu, atau memang ini beneran emang klamsi aja dari dua-duanya yang memang horor tapi ceroboh gitu? Ya, nggak ada yang bisa ngukur kesengajaan atau enggak gitu. Bahwa intensi itu nggak bisa diukur. Cuman kita bisa lihat paling enggak dari cara Mbappe loncat pakai 2 kaki, terus satu kakinya dibengkokin, ditekuk dulu, terus dia menjulurkan kaki. Artinya bahwa emang ini ya mau dibilang nggak sengaja juga sulit untuk membenarkannya gitu. Sulit membenarkan bahwa ini tindakan sekedar ceroboh. Enggak, ini tindakan yang buat gua pribadi, nggak tahu Mas Aryo ya, ini sengaja. Ini sengaja. Dan soal hukumannya nanti berapa lama, komite wasit kan di setelah pertandingan bilang bahwa akan dinilai dari seberapa parah cedera dan juga intensitasnya. Lu gimana ngukur intensitasnya gitu? Dan nomor 3-nya adalah rekor Mbappe pernah nggak bikin kayak begini sebelumnya gitu. Dan kalau lu ngukur kartu merah berdasarkan siapa yang melakukannya, bukan apa tindakannya, ya itu susah. Ini biasanya ngukurnya dari gulungannya ntar biasa ini. Ya ini tergantung ada wasit yang manas-manasin nggak. Oh ini kayaknya parah nih. Terus ada juga yang mungkin yang manas-manasin, ini kayak cederanya bisa 10 tahun nih gitu kan. Jadi mungkin itu yang menjadi tolak ukur hukumannya gitu ya. Makanya. Kan nggak fair jadinya kalau gitu kan. Jadi nggak fair kan. Pengalaman yang sering kena gulung. Tapi ini kan katanya isunya bisa nggak cuma 2 pertandingan, bisa 4 pertandingan, termasuk kayaknya dia nggak ikut Copa del Rey final, dan juga pastinya di mulai kapan ya? Per nanti kan ada Getafe. Liga Champions masih bisa tapi kan? Nggak ada urusan ya Liga Champions. Berarti hanya yang di domestik doang kan? Getafe, Athletic Bilbao, sama satu kemungkinan nanti Copa del Rey atau enggak. Karena kalau straight rate gini antara 1 atau 3 gitu, antara 1 doang gamenya, atau kalaupun emang dinilai berbahaya itu, jadinya 3 gitu. Dan buat gue ini sebuah kebodohan ya dari Mbappe kayak sahur makan korma ya, harus ganjil ya, kenapa ya? Gimana nih? Kalau ganjil kan ya itu harus ada temannya. Ya maksud gue kayak Madrid kan lagi mengejar Barcelona ya, walaupun dengan performa yang kayak begitu, tapi kan sedang dalam fase run in gitu. Kalau di Premier League lagi run in mengejar Barcelona, sekarang beda 4 poin kalau nggak salah. Artinya bahwa emang Madrid meskipun dengan permainan seperti kayak semalam, cuman mereka masih punya peluang loh, bukan selesai, nggak ada yang meng-write off Madrid untuk bisa menjadi juara gitu. Artinya bahwa sayang gitu kalau seorang Mbappe yang musim ini menjadi salah satu mengejar, walaupun jauh Lewandowski, cuman mengejar Pichichi pun harus mendapatkan treatment seperti itu gitu. Dan buat gua yang lucunya adalah, bukan lucu, maksudnya kenapa komentar baik teman-temannya gitu bahwa ya Mbappe bukan orang yang sengaja untuk melakukan tindakan demikian. Terus pelatihnya juga Davide Ancelotti bilang bahwa setelah pertandingan bahwa ini bukan tindakan yang biasa dilakukan oleh Mbappe. Ya kan jadi nggak penting gitu loh, nggak penting. Ini ada pemain yang lu cederain dengan sistem atau dengan cara yang seperti itu gitu. Dan buat gua ini nggak bisa diterima gitu. Maksudnya bisa aja menjadi sebuah cedera yang berbahaya bagi Blanco gitu kan ya. Jadi buat gue ini tindakannya sangat amat nggak perlu dari seorang Kylian Mbappe. Ini apakah bentuk kefrustasian dari Madrid juga Mas? Karena memang dalam beberapa pertandingan terakhir mereka dalam under pressure, hasilnya juga nggak terlalu memihak mereka walaupun hari ini menang. Tapi ya ini bukti bahwa memang mereka sedang di
di edge lah, on the edge lah, yang benar di ujung mereka harus menentukan ini akan bisa berbalik semuanya atau dia bisa menangkan juga semuanya. Iya, frustrasi kayaknya udah ditunjukin sama Kamavinga ya waktu lawan Arsenal. Sebuah tindakan yang nggak perlu, dia nendang bola, akhirnya dapat kartu kuning kedua dan menjadi kartu merah. Itu suatu bukti bodohan ya bisa dibilang ya, rasa frustrasi karena memang di outclass sama Arsenal pada waktu itu. Kalau untuk kemarin murni lagi-lagi kebodohan dari seorang Kylian Mbappe menurut gue ya. Maksudnya ini sebuah tindakan yang ya jelas pasti akan merujuk kartu yang tadinya cuma kuning tapi di VAR menjadi merah, dan gue rasa cukup layak itu menjadi merah. Dan Mbappe pun mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah membuat let the team down, dia udah bilang seperti itu. Pelatihnya juga mengomentari hal yang sama. Artinya ya memang apa yang dilakukan Mbappe ya harusnya tidak dilakukan gitu. Ya walaupun memang dia sering cara ngambil bola seperti itu. Kalau mau dibilang miss time, kok dia ngelihat ke kaki dulu gitu. Baru dia melakukan injekan tersebut gitu. Kalau dia miss time kan emang dia sering gayanya untuk ngerebut bola kan emang gitu kan. Nutupin gitu supaya backnya nggak bisa dapetin bolanya. Itu memang sering dilakukan oleh Mbappe, gayanya seperti itu gitu. Cuman kalau dibilang miss time kok dia pakai ngelirik dulu gitu. Jadi ya antara miss time dan memang sengaja, dan bisa jadi karena memang frustrasi tadi yang lo bilang Ji. Ya, rentetannya lagi nggak. Yang kalau dilihat dari frustrasi ya memang kalau pemain yang layak frustrasi ya menurut gua salah satunya Mbappe memang. Ketika dia bisa mencetak 22 gol di La Liga sementara Vinicius baru 11 gol. Lalu Bellingham baru 8 gol kalau kita bicara La Liga. Artinya kan dalam urusan mencetak gol, Mbappe itu andalan utama tim lah sekarang, dan dia bisa menunjukkan bahwa start yang buruk ternyata kalau dia terus perform ke belakangnya dia end up-nya bisa mencetak gol banyak, dan itu bisa dibuktikan oleh Mbappe week in week out dia bisa mencetak gol buat Real Madrid. Tapi kok teman-teman yang lainnya kok nggak bisa keep up dengan dia gitu, terutama dalam hal Vinicius. Vinicius kan kita tahu ini pemain ya harusnya bersaing dengan Mbappe dalam urusan mencetak gol ya. Mbappe golin ya Vinicius juga harusnya bisa golin juga dengan persentase gol yang dulu kan dia sama Benzema kan tipis-tipis juga. Dua-duanya bisa ngangkat Madrid ke level yang lebih tinggi gitu. Cuman sekarang kok ini menjadi masalah gitu, terutama bagi Vinicius. Kita belum bicara lagi Rodrigo. Jadi ya memang lini depan Madrid sedang bermasalah gitu. Lalu lini belakang pun ikut-ikutan seperti itu gitu. Ancelotti akhirnya melihat bahwa ini bukan kesalahan dari lini belakang doang, bukan kesalahan dari lini depan doang, tapi memang satu tim sedang tidak perform pada standar yang seharusnya Madrid bermain seperti itu gitu. Kalau kita bicara lini belakang, banyak sekali gol-gol yang tidak perlu, tapi akhirnya end up-nya kebobolan buat Real Madrid. Kalau kita bicara pemain depannya bisa gol banyak, gol yang masuk akhirnya kan nggak jadi relevan gitu. Tapi ketika lu nggak bisa cetak gol, kebobolan satu gol pun bermasalah gitu buat Real Madrid. Ujung-ujungnya dia bisa kalah sama Valencia, kan seperti itu gitu. Karena lini depannya tidak bisa mencetak gol. Jadi ya the whole tim ditambah lagi rentetan cedera yang dari awal musim kita bicara. Courtois ngalamin cedera, Militao ngalamin cedera, Alaba baru sembuh cedera lagi. Rudiger pun keluar masuk ruang cedera juga, Nacho udah hilang, Carvajal ngalamin cedera. Jadi emang tim ini sedang tidak baik-baik saja dari sisi kebugaran tim dan juga gimana tim ini menyikapi kebugaran itu. Ya itu dari Madrid yang memang Madrid apa Fardrit? Fardrit sensitif itu. Sensitif kalau udah ngomongin Fardrit biasanya, apalagi kalau udah berurusan sama keputusan final dari hukuman-hukuman tuh biasanya kadang-kadang bisa, kalau kata tadi jebret tim katanya bisa menguntungkan Fardrit katanya. Tapi kita ngomongin dari rivalnya Barcelona juga sebenarnya mainnya nggak terlalu eksplosif seperti biasanya, tapi apakah memang ya ini dia juga harus membagi untuk Liga Champions juga tidak mudah juga untuk membagi 3 kompetisi. Ya ini kita lihat Liverpool juga di akhir-akhir kan juga memang secara hasil nggak terlalu secara permainan udah mulai menurun, tapi dia yang penting sekarang adalah hasil gitu. Bagaimana dia menangkan liga, yang penting hasil bukan lagi permainan cantik, bukan lagi gol banyak, yang bagaimana dia bisa deliver di setiap pertandingannya berupa end product gitu. Iya, apalagi di Jornada di antara 2 pertandingan midweek Liga Champion gini ya, main cantik itu jadi nomor ke sekian gitu. Yang penting adalah 3 poin menang. Itu checklist yang sudah dilakukan oleh Madrid dan juga Barcelona di Jornada kemarin. Yes, Madrid gue harus bilang bermain sangat underperform. Tadi Mas Aryo udah bilang sekarang availability-nya semakin tipis, ditambah ada tindakan bodoh dari pemain kayak Mbappe. Lu udah tipis ditambah dengan lu ngapain kayak begitu. Lu pengen istirahat buat ngadepin Arsenal, bilang. Ntar Davide Santon lagi. Davide Ancelotti bakal istirahatin lu, selesai gitu. Cuman kalau emang lu pengen istirahat segitunya demi menghadapi Arsenal ya bukan itu caranya gitu. Dan ya
ya it happen dan Barcelona pun demikian. Leganes, Eric Garcia bilang sulit menghadapi tim yang bermain late back atau total bertahan dengan rapat, tapi serangan balik efektif. Ya. Ini susah sekali gitu, dan mereka mengalahkan Barcelona di kandang mereka di reverse fixtures. Jadi Leganes bukan tim yang mudah bagi Barcelona, apalagi di fixture sepadat ini di tengah mereka dari Liga Champions. Belum fit 100%, Eric Garcia bilang, dan bisa bermain seperti itu, bisa menang. Buat gue itu udah lebih dari segalanya buat Barcelona. Jadi buat gue main cantik, dan nggak mungkin juga Barcelona bisa main selama semusim seperti yang 50% atau 40% Barcelona tunjukkan musim ini gitu. Yes, mereka pernah bisa bikin gol dalam rentetan 4 gol dalam satu game. Cuman kan nggak mungkin juga gitu, dan apalagi dalam run-in seperti ini yang penting adalah menang. Barcelona tunjukkan, Madrid tunjukkan. Jadi buat gue dua tim ini masih tetap bersaing dan belum bisa di write off satu sama lain. Gimana Mas Arnold, lo melihat dari prioritasnya sekarang kan udah mulai kepecah nih, makin menuju akhir, makin padat, makin juga pasti kepecah prioritas buat semua tim yang memang lagi bersaing di semua kompetisi yang memang berbeda-beda. Menurut lo chance-nya di Liga ini sekarang sudah sedikit menguntungkan Barcelona di atas angin, beda 4 poin. Even di sekarang Madrid dalam posisi terdesak juga di Liga Champions, mungkin fansnya masih, ataupun mungkin kita yang sudah menyaksikan keajaiban Madrid di Liga Champions bisa melihat jangan pernah mencoret Real Madrid dari persaingan, tapi kita melihat dalam performanya dia juga dalam penurunan gitu kan. Menurut lo masih peluang terbesar dia untuk comeback Liga Champions apa di La Liga menurut lo untuk bisa Madrid mengejar Barcelona? Ya, kalau Barcelona dari pertandingan kemarin ya, itu kan ada cuplikan video ya dari salah satu staf pelatih dia yang ngotot bilang, ini tim Leganes terancam degradasi, sementara kita mau menjadi juara. Siapa yang lebih ngotot nih untuk mempertahankan diri degradasi? Apa kalian yang mau menjadi juara? Akhirnya Barcelona tetap nunjukin quality yang cukup untuk bisa mendapatkan poin. Walaupun tadi lo bilang dari sisi permainan, Aldi pun bilang tadi Barcelona enggak seperti biasanya. Mereka tampil dengan ganas, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan eksplosivitas yang begitu tinggi, bisa mencetak banyak gol gitu. Tapi kemarin itu tidak terjadi di Leganes. Leganes kelihatan banget mereka ingin mencoba untuk merusak ambisi Barcelona, dan di waktu yang bersamaan mereka juga ingin tetap bertahan di La Liga gitu. Jadi emang ke belakang semua tim punya potensi untuk menjungkalkan tim-tim besar gitu, karena misinya masing-masing gitu. Ada yang mau di Eropa seperti Athletic Bilbao di situ, Atletico Madrid juga di situ, Sociedad juga ada di situ, Villarreal, tim-tim seperti itu bisa saja merusak ambisi dari dua tim teratas ini gitu. Yang bikin agak sedikit pelik ya Barcelona masih akan ketemu Real Madrid gitu di satu pertandingan La Liga di El Clasico. Di awal gue memang melihat Madrid lebih punya potensi untuk bisa memenangi laga itu gitu. Cuman ya gimana akhirnya bisa menyikapi yang tadi gue bilang di awal gitu, dengan barisan pemain cedera seperti itu, nyikapin lini tengahnya seperti apa, lini depannya masih bisa cetak gol, kok makin kesini agak sedikit goyang nih Real Madridnya gitu. Walaupun di awal gue pikir peluang terbesar mereka untuk bisa meraih trofi adalah di La Liga, terlepas dari kekalahan 0-3 ya dari Arsenal di leg 1, tapi dari awal memang gue ngelihat La Liga adalah kompetisi yang lebih besar peluangnya untuk dimenangi Real Madrid gitu. Sementara untuk Liga Champions emang gue condong melihat Barcelona yang lebih punya potensi di situ. Jadi ya kalau kita bicara sampai akhir musim masih amat mungkin, karena masih ada kunjungan Barcelona juga ke kandangnya Bilbao, itu juga tidak mudah juga, termasuk laga melawan Real Madrid. Jadi ya gue bilang sampai akhir musim masih akan ramai sih dua tim ini. Ya kita lihat rivalitas dari El Clasico, Real Madrid dan juga Barcelona akan berlangsung sampai mana? Atau mungkin memang waktunya Madrid untuk mengalah dulu di Eropanya, kalah sama Arsenal, tapi dia bisa fokus mengejar Barcelona di La Liga, dan sementara Barcelona memang fokus di Liga Champions, mungkin juga jangan terlalu maruk, atau mungkin bisa Copa del Rey juga. Barcelona tidak mengincar La Liganya. Kita lihat nanti seperti apa persaingan dari dua tim Spanyol yang memang bisa dibilang sama-sama punya pemain yang sama kuat, sama bintang, dan juga punya kekuatan yang secara history juga sangat besar ya.